Selamat datang di Labu Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Lampu-lampu gedung perkantoran Jakarta masih menyala ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Di lantai 21, Nara Putri Anggraini masih duduk di depan layar laptopnya. Mata lelah, pundak tegang, kopi ketiga sudah dingin. Target bulan ini harus tembus. Suara atasannya terdengar tajam di ruang rapat yang hampir kosong. Nara mengangguk. "Iya Pak, saya lembur saja." Tidak ada keluhan, tidak ada tawar-menawar. Ia sudah terbiasa menukar waktunya dengan angka yang tidak pernah ia nikmati sendiri. Begitu kantor sepi, ponselnya bergetar. Rina menelpon. "Nar," suara kakaknya terdengar manis, terlalu manis. "Ibu tadi batuk parah, obatnya mahal." Jari Nara mengepal. "Uangnya kurang." "Iya, harga-harga naik. Kamu tahu sendiri, hidup di kampung sekarang susah." Nara menatap layar laptop yang masih menampilkan laporan keuangan perusahaan. Angka-angka besar, bonus yang belum cair, gaji yang baru akan masuk minggu depan. "Ibu kenapa nggak bilang langsung ke aku?" tanya Nara pelan. Di seberang sana, Rina tertawa kecil. "Ah, ibu nggak mau ngerepotin kamu. Kamu kan sibuk, Nar. Ibu itu selalu mikirin anaknya." Kalimat itu menghantam jiwanya. Nara menelan ludah. "Berapa yang dibutuhkan?" "Seperti biasa saja, kirim ke rekeningku, biar aku yang atur." Tidak ada jeda, tidak ada rasa bersalah, seolah uang itu memang haknya. Beberapa menit kemudian, Nara berdiri di depan ATM. Gedung parkir sepi, dingin, dan bergema. Ia mentransfer hampir separuh tabungannya. Transfer berhasil. Nara menarik napas panjang. "Yang penting ibu makan," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Di kampung, pada waktu yang sama, Bu Sri Wulandari duduk di lantai dapur rumah Rina. Perutnya kosong sejak pagi, punggungnya nyeri, tangannya gemetar. "Bu, airnya belum disapu," teriak Bagus dari ruang depan. Iya, jawab Bu Sri lirih, berusaha bangkit. Di meja ruang tamu, ponsel Rina berbunyi. Notifikasi masuk. Ia tersenyum puas. "Masuk," katanya pada suaminya. Bagus tertawa. Aman. Bu Sri tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu anak bungsunya bekerja siang malam untuknya. Sementara uang itu tak pernah menyentuh tangannya. Di Jakarta, Nara menatap langit malam dari balkon kosnya. Ia tersenyum kecil, yakin telah melakukan hal benar. Ia tidak tahu, setiap rupiah yang ia kirim adalah rantai yang mengikat ibunya lebih erat. Setiap akhir bulan, notifikasi transfer selalu muncul di ponsel Nara. Nama penerima itu lagi, Rina. "Biar gampang, Nar." Suara Rina terdengar manis di telepon, hampir seperti kakak yang peduli. "Kalau ke rekeningku kan cepat, ibu juga tinggal serumah sama kami." Nara mengangguk meski Rina tak bisa melihat. "Yang penting ibu cukup," katanya singkat. "Tenang saja," jawab Rina ringan. "Ibu baik-baik kok, makan teratur." Telepon ditutup dengan tawa kecil. Namun di rumah itu, jauh dari Jakarta, suasana tak pernah semanis suara Rina. "Ibu, airnya mana?" bentak Bagus suami Rina dari ruang tengah. Kakinya selonjoran, ponsel di tangan, televisi menyala keras. Bu Sri tersentak, tangannya gemetar membawa teko. "Iya, sebentar," jawabnya pelan. Sebentar. Bagus menghentakkan meja. "Dari tadi cuma sebentar, numpang hidup tahu diri." Rina keluar dari kamar, melirik ibunya tanpa empati. "Ngapain lama, Bu?" katanya datar. "Mas Bagus capek,
Jangan bikin suasana ribet. Bu Sri menunduk. Air matanya jatuh, tapi cepat diusap. Tak boleh terlihat. Aku cuma... Sudah, potong Bagus kasar. Kalau bukan karena uang adikmu, kamu sudah lama keluar dari rumah ini. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Bu Sri berjalan ke dapur, bahunya gemetar. Di sudut ruangan, ia duduk perlahan, sendirian. Di meja makan, belanja baru menumpuk. Plastik baju baru Rina, kotak sepatu mahal dan kunci motor yang diletakkan Bagus dengan bangga. Sementara itu, dapur kosong. Tak ada lauk, tak ada buah, tak ada obat. Bu Sri menatap lantai. Uang yang dikirim Nara tak pernah menjadi makanannya, tak pernah menjadi obatnya, tak pernah menjadi keselamatannya. Ia memeluk lututnya sendiri, menahan isak yang tak berani keluar. Di Jakarta, Nara menatap layar ponselnya. Satu pesan masuk dari Rina. Makasih ya Nar, ibu senang. Kalimat itu, tanpa suara, tanpa wajah, menghantam jiwanya, tanpa ia tahu alasannya. Dan di rumah itu, seorang ibu hancur perlahan, di bawah atap yang seharusnya melindunginya. Telepon berdering di sela kesibukan kantor. Nama ibu muncul di layar ponsel Nara. Nara ngejauh sedikit dari meja kerjanya. Ibu? Suaranya langsung melunak. Ibu gimana? Sehat? Di seberang sana, suara napas terdengar lebih dulu. Pendek, berat. Ibu baik-baik saja, Nak. Jawab Bu Sri lirih. Kalimat itu terlalu cepat, terlalu rapi, seolah sudah dihafal. Nara mengernyit. Suara ibu kok lemah? Ibu sakit? Hening sejenak. Di ruang tamu rumah kampung itu, Bagus berdiri tak jauh. Tangannya bersedekap, tatapannya tajam, mengawasi setiap kata. Bu Sri melirik sekilas ke arahnya. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. Enggak apa-apa, katanya tergesa. Ibu cuma capek. Bagus berdaham keras. Isyarat. Bu Sri menelan ludah. Ibu beneran baik-baik saja? Ulangnya, kali ini lebih pelan. Seperti membaca perintah tak tertulis. Nara terdiam. Ada sesuatu yang menusuk dadanya. Bu, katanya hati-hati. Kalau ibu butuh apa-apa, bilang, jangan dipendam. Bu Sri memejamkan mata. Ia ingin bicara. Ia ingin menangis. Ia ingin jujur. Tapi Bagus melangkah lebih dekat. Ngomong apa lama-lama? Suara Bagus muncul di latar. Kasar dan sengaja diperkeras. Udah, bilang aja sehat. Bu Sri tersentak. Iya, katanya cepat ke ponsel. Ibu sehat, jangan khawatir. Tangannya menutup mulut, menahan batuk yang terasa seperti merobek dada. Rasa sakit menjalar, tapi tak boleh terdengar. Nara menggenggam ponselnya erat. Dadanya sesak. Bu, panggilnya pelan. Sudah ya nak, jawab Bu Sri tergesa. Ibu mau beres-beres. Klik, sambungan terputus. Di rumah itu, ponsel direbut dari tangan Bu Sri. Bilang sehat kan susah. Kalau kamu bikin drama, siap-siap keluar dari rumah ini. Bu Sri terhuyung. Tangannya memegang dada. Napasnya tersengal. Rina hanya melirik dari pintu kamar. Makanya jangan manja. Orang sakit kok gaya? Bu Sri jatuh duduk di lantai. Tubuhnya menggigil. Ia sangat sakit. Tapi lebih sakit lagi karena tak diizinkan mengaku sakit. Di Jakarta, Nara menatap layar ponsel yang gelap. Kalimat itu terus teriang. Ibu baik-baik saja. Entah kenapa, kalimat sederhana itu menghantam jiwanya lebih keras dari teriakan manapun. Pagi belum benar-benar terang ketika Bu Sri sudah berdiri di dapur. Subuh masih menggantung di udara, dingin merayap ke tulang. Kompor menyala, nasi ditanak, air dipanaskan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya tak lagi kuat.
Di kamar sebelah, suara Rina terdengar sibuk menelpon. Nada suaranya manis, penuh kepedulian palsu. "Nar, ibu sakit," katanya lembut. "Harus ke dokter, biayanya lumayan." Bu Sri berhenti mengaduk sayur. Ia tahu kalimat itu. Ia hafal iramanya. Setiap kali Rina berkata begitu, uang akan datang. Dan penderitaannya akan bertambah. "Ibu nggak apa-apa," gumam Bu Sri pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Panggilan berakhir. Rina keluar kamar dengan wajah datar. "Bu," katanya singkat. "Uang buat berobat ibu sudah diminta. Jangan bikin malu." Bu Sri menunduk. "Ibu memang sakit," katanya jujur. Suaranya nyaris hilang. Bagus muncul dari balik pintu, menyeringai. "Sakit, tapi masih bisa masak kan?" katanya kasar. "Kalau bisa berdiri, berarti belum mati." Kalimat itu menghantam tanpa suara. Bu Sri melanjutkan pekerjaannya. Memasak, mencuci, membersihkan rumah dari pagi hingga siang. Punggungnya terasa patah, kepalanya berdenyut. Saat ia berhenti sejenak, Bagus membentak dari ruang tengah. "Ngapain duduk? Rumah masih kotor." "Iya," jawab Bu Sri. Bangkit lagi meski pandangannya berkunang. Rina melintas, melirik ibunya dengan jijik. "Jangan pura-pura lemah," katanya dingin. "Uang buat dokter itu mahal, jangan sia-siakan." Bu Sri ingin tertawa atau menangis. Uang itu tidak akan membawanya ke dokter. Ia tahu, ia selalu tahu. Sore hari, ia terjatuh di kamar mandi. Lututnya membentur lantai, napasnya tersengal. Tak ada yang datang. Ia merangkak bangun sendiri. Di Jakarta, notifikasi transfer masuk ke ponsel Nara. Jumlahnya lebih besar dari biasanya. Rina mengirim pesan singkat. "Terima kasih ya, ibu sudah mau dibawa ke dokter." Kalimat itu, bohong yang sempurna, mengalir tanpa rasa bersalah. Di rumah kampung itu, Bu Sri terbaring di tikar tipis. Perutnya kosong, kepalanya nyeri. Tak ada dokter, tak ada obat. Yang ada hanya rasa hancur, perlahan menyeluruh. Bukan hanya tubuhnya yang sakit, jiwanya pun remuk, diperas atas nama kasih dan dijual atas nama keluarga. Di Jakarta, Nara menatap laporan bank. Angka transfer bertambah besar. Entah kenapa dadanya sesak, seakan setiap digit itu dibayar dengan sesuatu yang hidup. Dan di rumah itu, Bu Sri menangis dan memejamkan mata. Berdoa bukan agar kaya, melainkan agar kuat bertahan satu hari lagi. Pagi belum benar-benar terang ketika Bu Sri sudah berdiri di dapur. Punggungnya membungkuk, tangannya gemetar memegang panci. Kepalanya masih berat, tapi tidak ada pilihan selain bergerak. Dari ruang tengah, suara Bagus menggelegar. "Bu, air panas mana?" Bu Sri tersentak. "Iya, sebentar," jawabnya lirih, mempercepat langkah. Sebentar-sebentar, Bagus muncul di ambang dapur, wajahnya masam. "Kamu pikir ini hotel?" Bu Sri menunduk. "Maaf," kata itu keluar otomatis, seperti nafas, seperti kebiasaan. Bagus menendang kursi. "Dasar gak guna, makan juga pakai uang kami." Bu Sri ingin berkata sesuatu, bahwa uang itu dari Nara, bahwa ia bahkan tak pernah memegangnya. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, setiap kata hanya akan memperpanjang hukuman. Dari kamar, Rina keluar sambil memainkan ponsel. "Mas, jangan marah-marah, nanti darah tinggi," katanya ringan, tanpa menoleh ke arah ibunya. Bagus mendengus. Ya lihat aja sendiri, disuruh cepat malah bengong. Bu Sri menggenggam ujung bajunya. "Airnya hampir mendidih." "Ya hampir itu gak cukup," bentak Bagus. "Kalau gak becus, keluar aja dari rumah ini." Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Bu Sri mengangguk pelan. "Iya." Ia menuang air panas ke cangkir, tangannya tersiram sedikit. Ia meringis, tapi tidak bersuara. Bagus merebut cangkir itu. Lama amat, dasar beban. Ia pergi tanpa terima kasih. Bu Sri berdiri kaku di dapur. Nafasnya berat, matanya panas. Tapi air mata itu tidak pernah jatuh.
Ia sudah terlalu sering menahannya. Tak lama kemudian, suara piring dibanting. "Bu, makanannya asin." Bu Sri berlari kecil ke ruang makan. "Maaf, mau saya ganti?" "Ganti? Kamu kira ini gratis? Kamu hidup numpang di sini." Bagus berdiri, menatapnya dari atas ke bawah. "Kamu hidup numpang di sini." Rina akhirnya menoleh. "Ibu, dibilangin ya, jangan bikin masalah. Kita semua capek." Bu Sri menatap anak sulungnya. Matanya memohon. Tak ada jawaban. Siang hari, ponsel Rina berdering. Nara menelpon. Rina menjauh sedikit. "Halo, Nar." Di dapur, Bu Sri masih berdiri, menunggu perintah berikutnya. "Ibu lagi apa?" tanya Nara dari jauh. Rina melirik ibunya sekilas. "Tidur, kecapean habis ke dokter." Bu Sri memejamkan mata. Bagus tertawa kecil dari ruang depan. "Budak capek, wajar." Bu Sri menggenggam ujung bajunya. Ia tahu, di rumah itu ia bukan ibu, bukan manusia. Ia hanya alat. Dan setiap hari harga dirinya digerus perlahan. Sementara anaknya di Jakarta percaya semuanya baik-baik saja. Siang itu, rumah terasa pengap. Bukan karena panas, melainkan karena udara dipenuhi kuasa dan ketakutan. Bu Sri berdiri di dekat meja ruang tengah. Di atas meja itu tergeletak dompet lusuhnya. Tangannya ragu-ragu terulur. "Ibu, mau beli obat." Kepala ibu masih pusing. Belum sempat jarinya menyentuh dompet, tangan lain menepisnya dengan kasar. Rina berdiri di hadapannya. Mata dingin. Senyum tipis, tajam seperti pisau. "Berhenti," katanya datar. "Siapa yang suruh ibu pegang uang?" Bu Sri terkejut. "Itu dompet ibu." Rina tertawa kecil. "Dompet iya, tapi isinya bukan." Kalimat itu menghantam jiwanya. Dari sofa, Bagus mengangkat kaki ke meja, menonton seperti penonton pertunjukan murah. "Dengerin baik-baik ya, Bu," katanya santai. "Uang di rumah ini milik kami." Bu Sri menelan ludah. "Tapi Nara kirim untuk ibu." Rina langsung memotong, suaranya meninggi. "Jangan bawa-bawa nama Nara." Ia melangkah maju. Jaraknya hanya sejengkal. "Uang itu masuk rekeningku. Artinya apa?" Ia menunjuk dadanya sendiri. "Itu hak kami." Bu Sri gemetar. "Ibu cuma mau beli obat." Bagus tertawa keras. "Obat apa? Kamu masih bisa berdiri, bisa kerja. Ngapain manja?" Rina menyelangkan tangan. "Ibu itu numpang hidup di sini. Makan, tidur, listrik, semua kami yang bayar." Bu Sri menunduk. Setiap kata itu seperti menekan kepalanya ke lantai. "Ibu nggak pernah minta macam-macam," katanya lirih. Rina mendengus. "Justru itu, jangan mulai sekarang." Ia mengambil dompet dari meja, membukanya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang kecil. Ia melemparkannya ke lantai. "Ini, kalau mau beli apa-apa minta, jangan sentuh yang bukan milikmu." Uang itu jatuh di dekat kaki Bu Sri. Ia menatapnya lama. Tidak membungkuk, tidak mengambil. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, bukan karena marah, tapi karena malu. Bagus berdiri. Kalau nggak puas, pintu terbuka. Bu Sri mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, tapi tidak menangis. "Ini rumah ibu," katanya pelan. Rina senyum sinis. "Dulu, sekarang ini rumah kami." Hening menyelimuti ruangan. Berat, menyesakan. Di Jakarta, pada jam yang sama, Nara membuka ponselnya. Ia melihat notifikasi transfer bulan lalu, nominal besar, nama penerima yang sama. Ia tersenyum kecil. "Yang penting, ibu aman," gumamnya. Ia tidak tahu, di kampung,
Ibunya baru saja kehilangan satu hal terakhir yang tersisa. Hak untuk dianggap manusia. Dan sejak hari itu, setiap lembar uang yang datang bukan lagi bantuan, melainkan alat kekuasaan. Hujan deras membasahi kaca jendela apartemen kecil tempat Nara tinggal. Malam itu, ia baru pulang kerja. Sepatu belum dilepas, tas masih tergantung di bahu, ketika ponselnya berdering tanpa henti. Nama Rina. "Nar, angkat dong!" Suara di pesan suara terdengar panik. Nara menekan tombol panggil balik. "Ada apa, Kak?" tanyanya cepat. Suara Rina terdengar terburu-buru, sengaja dibuat gemetar. "Ibu, tadi hampir pingsan." Darah Nara seperti berhenti mengalir. "Apa? Sekarang ibu di mana?" "Di rumah, tapi bidan bilang ini nggak bisa ditunda, harus ke rumah sakit kota. Perlu rawat jalan, mungkin rawat inap." Setiap kata disusun rapi, menakutkan, meyakinkan. "Berapa biayanya?" tanya Nara, suaranya bergetar. Rina terdiam sejenak, jeda yang disengaja. "Banyak, Nar. Kakak nggak enak minta, tapi kalau nggak sekarang, ibu bisa kenapa-kenapa." Kalimat itu menghantam jiwanya. Nara meremas ponselnya. "Jangan pikirkan soal uang, aku kirim, sekarang." "Serius?" Suara Rina langsung berubah, lebih hidup. "Ya Allah, terima kasih, Nar. Kamu memang satu-satunya harapan ibu." Telepon ditutup sebelum Nara sempat bertanya lebih jauh. Ia duduk di tepi ranjang, membuka laptop, memindahkan tabungan yang ia simpan untuk masa depan. Tabungan yang seharusnya untuk hidupnya sendiri. Nominal yang ia ketik malam itu lebih besar dari sebelumnya. Jauh lebih besar. Transfer berhasil. Nara menutup mata. "Bertahan ya, Bu," bisiknya pada ruang kosong. Di kampung suara notifikasi masuk terdengar nyaring. Rina menatap layar ponselnya, lalu tertawa pelan. "Masuk lagi." Bagus menyeringai. "Berapa kali ini?" "Lebih besar." Rina meletakkan ponsel di meja. "Besok kita ke kota." "Buat ibu." Bagus tertawa pendek. "Buat kita," jawab Rina dingin. Di sudut rumah, Busri terbaring di tikar tipis. Kepalanya pening, dadanya sesak. Ia mendengar rencana itu, pergi ke kota, dan berharap. "Ibu, jadi ke dokter?" tanyanya lirih penuh harap. Rina menoleh. "Nanti." Bagus mendekat, menatap Busri dari atas. "Kalau masih hidup besok, kita lihat." Busri memejamkan mata. Harapan itu runtuh bahkan sebelum sempat berdiri. Keesokan paginya, motor baru Bagus melaju ke kota, tanpa Busri. Di Jakarta, Nara berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian kerja. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Sedikit lagi nggak apa-apa, asal ibu sembuh. Ia tidak tahu, uang itu tidak pernah membeli obat, tidak pernah membeli perawatan. Yang ia beli hanyalah satu hal, waktu lebih lama bagi kakaknya untuk menghancurkan ibunya secara perlahan. Dan kebohongan itu kini tumbuh, semakin mahal, semakin kejam. Pagi itu, halaman rumah dipenuhi suara mesin menderu. Sebuah motor baru berdiri mengilap di bawah matahari. Catnya masih bau pabrik. Bagus mengelus joknya dengan bangga. "Gila, enak banget," katanya sambil tertawa puas. Rina berdiri di sampingnya, menatap pantulan dirinya di spion motor. "Pantes, udah lama kamu capek di rumah." Kalimat itu terdengar seperti lelucon, karena semua orang tahu Bagus tak pernah bekerja. Dari balik pintu dapur, Busri mengintip. Matanya membesar. Ibu pikir uang itu buat rumah sakit." Rina menoleh perlahan, tatapannya dingin. "Kamu nggak ngerti apa-apa, Bu." Bagus tertawa. "Motor juga penting, buat mobilitas." "Mobilitas kemana, Mas?" tanya Busri lirih. Bodoh karena masih berharap. Bagus berhenti tertawa. "Jangan ikut campur." Rina melangkah mendekat ke ibunya. "Dengar ya," katanya pelan tapi tajam. "Kalau kami nggak senang, kamu juga nggak akan senang."
Bu Sri menunduk. Ibu cuma sakit. Semua orang juga sakit, potong Rina. Tapi nggak semua orang nyusahin. Siang harinya Rina pulang bawa kantong belanja besar. Baju baru, tas bermerek tiruan, sepatu, kosmetik. Ia meletakkannya satu persatu di sofa. Bagus nggak? Tanyanya pada suaminya. Bagus bersiul. Cocok. Nara pasti senang lihat kakaknya bahagia. Kalimat itu menghantam Bu Sri dari kejauhan. Nama Nara disebut seolah izin. Bu Sri duduk di lantai dapur. Perutnya kosong. Kepalanya berdenyut. Ia memegangi dada, nafasnya pendek-pendek. Ibu mau minum obat, katanya pelan. Rina menoleh sambil membuka plastik belanjaan. Obat lagi? Pusing. Bu Sri hampir berbisik. Bagus melirik jam. Nanti aja, kita mau keluar. Keluar? Bu Sri mengangkat wajahnya. Nyoba motor, jawab Bagus santai. Motor itu meraung meninggalkan halaman. Debu mengepul, masuk ke paru-paru Bu Sri yang lemah. Ia batuk keras, terhuyung, lalu terduduk. Sore hari ponsel Rina bergetar. Nara menelpon. Rina mengangkat dengan senyum palsu. Nar, makasih ya, ibu sudah mendingan. Bu Sri memejamkan mata. Ia bahkan belum minum obat. Di Jakarta, Nara tersenyum lega. Syukurlah. Ia tidak tahu. Uang yang ia kirim telah berubah menjadi mesin, pakaian dan tawa. Dan di lantai dapur rumah itu, ibunya terbaring sendirian. Membayar semua kemewahan itu dengan tubuh dan harga diri yang perlahan hancur. Malam turun perlahan di kampung itu. Lampu rumah menyala redup, seperti sengaja menyesuaikan diri dengan kondisi penghuninya. Di kamar kecil tanpa jendela, Bu Sri terbaring di atas tikar tipis. Nafasnya berat. Setiap tarikan terasa seperti menarik pisau dari dada sendiri. Ibu sakit, gumamnya lirih. Tidak ada jawaban. Dari ruang depan, suara televisi terdengar keras. Bagus tertawa, disusul suara Rina yang sibuk memilih saluran. Ibu pusing, dada ibu sesak. Suara Bu Sri semakin lemah. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak menurut. Tangannya meraba dinding, lalu jatuh kembali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Rina, panggilnya pelan. Mas Bagus. Tak ada yang datang. Rina justru berkata dari luar kamar, tanpa menoleh. Bu, jangan drama. Tadi siang juga bilang sakit, tapi masih bisa masak. Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan. Bu Sri menutup mata. Ia ingin berkata bahwa berdiri pun kini sulit, bahwa pandangannya gelap, bahwa ia takut mati sendirian. Tapi kata-kata itu tertelan oleh nafasnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Bagus lewat di depan kamar, menendang pintu pelan dengan ujung kaki. Masih hidup? Tanyanya dingin. Bu Sri membuka mata sedikit. Ibu, ke dokter. Bagus mendengus. Uang dari mana? Dari Nara. Nama itu membuat Bagus berhenti. Ia menoleh ke arah Rina. Kata kamu uangnya sudah habis. Rina menyahut santai tanpa menoleh. Ya habis, buat keperluan penting. Ia lalu menatap ke arah kamar. Lagi pula ibu nggak separah itu? Bu Sri gemetar. Ia ingin tertawa kalau masih punya tenaga. Malam semakin larut. Rina dan Bagus tertidur di kamar ber-AC. Di kamar kecil itu, Bu Sri gemegilir kedinginan. Ia menatap langit-langit. Dalam benaknya, wajah Nara muncul. Nara, bisiknya. Ibu capek. Air mata mengalir pelan, masuk ke telinga, ke rambut. Tidak ada tangan yang menyeka, tidak ada obat, tidak ada dokter. Hanya waktu yang berjalan, kejam dan lambat. Di Jakarta pada jam yang sama, Nara terbangun dari tidurnya. Dadanya tiba-tiba sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Ibu, gumamnya, tanpa tahu kenapa. Ia mengambil ponsel, hendak menelpon.
tapi jarum jam menunjukkan lewat tengah malam. Besok pagi saja, katanya pada dirinya sendiri. Ia kembali memejamkan mata. Sementara di kampung, ibunya terbaring di antara hidup dan mati, tanpa pernah benar-benar dibawa berobat. Dan disitulah kebiadaban itu mencapai puncaknya, bukan dengan pukulan, melainkan dengan pembiaran. Pagi di Jakarta terasa cerah, tapi hati Nara masih berat. Ia duduk di meja kerjanya ketika ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Rima. Foto diterima. Nara membuka gambar itu. Ibunya, Bu Sri, duduk di teras rumah. Rambutnya disisir rapi, bibirnya tersenyum, tangannya terlipat di pangkuan. Sekilas semuanya tampak baik-baik saja. "Lihat, Nar," pesan suara Rina menyusul. Nadanya ceria. Ibu sudah mendingan, bahkan sempat ketawa tadi. Kalimat itu menghantam jiwanya, bukan karena sakit, tapi karena kelegaan yang langsung tumbuh. Nara menatap foto itu lama. Senyum itu terasa aneh, terlalu kaku, terlalu dipaksakan. Ibu kelihatan kurusan, gumamnya pelan. Telepon langsung berdering. "Kamu kebanyakan mikir," kata Rina cepat. "Namanya juga habis sakit, tapi lihat kan, ibu baik-baik saja." Nara mengangguk refleks. "Iya, syukurlah." Di kampung, beberapa menit sebelum foto itu diambil. "Ibu, senyum," perintah Rina sambil mengangkat ponsel. Bu Sri duduk di kursi plastik. Tubuhnya lemah, kepalanya masih pusing. "Senyum bagaimana?" "Seperti orang bahagia," jawab Rina datar. Bu Sri mencoba. Bibirnya terangkat sedikit, tapi matanya kosong. "Jangan kelihatan sedih," bisik Rina tajam. Atau Nara bisa curiga. Klik. Satu foto. Satu kebohongan yang dibekukan dalam gambar. Bagus tertawa kecil dari dalam rumah. Bagus, dramanya jalan. Bu Sri menunduk setelah foto diambil. Senyum itu langsung runtuh meninggalkan wajah pucat dan nafas yang berat. "Ibu boleh istirahat?" tanyanya pelan. Rina memeriksa hasil foto. Puas. "Boleh, tapi ingat, jangan macam-macam kalau Nara telepon." Di Jakarta, Nara menyimpan foto itu di galeri. Ia tersenyum kecil, dadanya sedikit lebih ringan. "Yang penting ibu bahagia," katanya pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu, senyum dalam foto itu adalah hasil dari ancaman diam-diam, bahwa kebahagiaan itu hanya bertahan 1 detik, selama kamera menyala. Dan sejak hari itu, setiap kali Nara merasa ragu, Rina tinggal mengirim 1 foto lagi. Senyum palsu sebagai penutup luka yang semakin membusuk. Malam itu Jakarta berisik seperti biasa. Tapi di kamar kos Nara, semuanya terasa sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan, menatap layar percakapan dengan ibunya. Terakhir kali Bu Sri meminta sesuatu, Nara bahkan tak bisa mengingatnya. "Ibu nggak butuh apa-apa?" tanya Nara lewat telepon, suaranya lembut. Di seberang sana suara ibunya terdengar samar. "Tidak, Nak. Ibu sudah cukup." Kata cukup itu terasa asing. "Baju? Makanan? Obat?" desak Nara. "Semua ada," jawab Bu Sri cepat, terlalu cepat. "Kamu simpan saja uangmu." Kalimat itu menghantam jiwanya. Nara menutup mata. Ibunya tidak pernah seperti ini. Ibunya selalu memikirkan orang lain, tapi tidak pernah menolak dengan dingin. "Ibu yakin?" tanya Nara lagi. Hening. Lalu suara Rina menyelip, samar tapi terdengar jelas. "Ibu sudah bilang cukup." Telepon terputus. Nara menatap ponselnya lama. Dadanya terasa ditekan. Ada sesuatu yang tidak ia lihat, atau sengaja disembunyikan. Keesokan harinya Nara makan siang bersama Maya, sahabatnya. "Mai," kata Nara pelan, mengaduk kopi tanpa minum. "Menurut kamu, orang tua kalau sudah sakit malah berhenti minta apa-apa itu normal nggak?" Maya mengangkat alis. "Biasanya malah sebaliknya. Kalau tiba-tiba nggak minta apa-apa itu karena takut. Atau nggak boleh." Kata-kata itu membuat tangan Nara berhenti bergerak. "Maksudmu nggak boleh?" Maya mengangguk pelan. "Kamu yakin uang yang kamu kirim sampai ke tangan ibumu?" Kalimat itu seperti pisau. Nara tersenyum kaku. "Pasti sampai. Aku kirim rutin." "Tapi ke rekening siapa?" tanya Maya pelan.
Nara terdiam. Malamnya Nara kembali menelpon kampung. "Ibu," katanya hati-hati. "Kalau ibu butuh apapun, bilang ke aku. Jangan sungkan." Busri terdiam. Napasnya terdengar berat. "Iya Nara," suaranya bergetar. "Kamu kerja yang rajin aja." Itu bukan jawaban. Sebelum Nara sempat bertanya lagi, suara lain muncul. "Ibu capek," kata Rina cepat. "Nanti saja." Klik. Nara menatap dinding kosong. Rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Ia membuka mutasi rekening. Transfer demi transfer. Nominal besar, rutin. Lalu satu pikiran muncul. Perlahan tapi mengerikan. Bagaimana kalau ibu tidak pernah memegang uang itu? Di kampung, Busri duduk di lantai dapur, memandangi ponsel mati di tangannya. Ia ingin berkata banyak hal, tapi Rina berdiri di belakangnya. "Diam itu lebih aman," bisik Rina. Busri mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Di Jakarta, Nara berdiri di depan jendela. Curiga itu kini tidak lagi samar. Ia mulai berdenyut, seperti luka yang baru terbuka. Malam itu hujan turun deras di Jakarta. Nara berdiri di balkon kosnya. Ponsel menempel di telinga. Jantungnya berdetak tak beraturan. "Ibu," katanya pelan. Jawab jujur ke Nara. Di seberang sana, suara Busri terdengar terputus-putus. Ibu baik-baik saja." Kalimat itu kembali. Terlalu sering, terlalu rapi. "Ibu," suara Nara menegang. "Ibu pernah pegang uang yang aku kirim." Hening. Napas Busri terdengar berat. "Ibu." Langkah kaki mendekat terdengar jelas. Bukan imajinasi, bukan dugaan. "Nara," suara Busri bergetar. "Kami jangan marah ya." Detik itu Rina muncul di sisi ibunya. Wajahnya tegang, mata menyala marah. "Ngapain sih lama-lama?" desisnya. Busri menoleh panik. "Sebentar." Rina tidak menunggu. Tangannya langsung merebut ponsel itu. "Halo Nar." Suara Rina terdengar manis, tapi dingin. "Ibu capek, jangan bikin ibu stres." Nara membeku. "Kak, aku lagi bicara sama ibu." "Justru itu, kamu terlalu banyak nanya. Aku cuma mau tahu kondisi ibu sebenarnya." Suara Nara meninggi. Rina tersenyum tipis, senyum orang yang memegang kendali. "Percaya saja sama keluarga sendiri." Klik. Panggilan terputus. Nara menatap layar ponselnya yang gelap. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Ia menekan tombol panggil ulang. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tidak diangkat. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Di kampung, ponsel itu diletakkan di atas meja, jauh dari jangkauan Busri. "Mulai sekarang," kata Rina dingin. "Kalau Nara nelpon, aku yang angkat." Busri menatap anak sulungnya. Matanya basah. "Tadi ibu mau bilang." "Tidak perlu. Kalau kamu buka mulut, kamu tahu akibatnya." Bagus tertawa pendek dari sofa. "Udah kebanyakan ngomong." Busri menunduk. Telepon itu kini bukan lagi alat bicara, melainkan kunci yang dikunci dari luar. Di Jakarta, Nara duduk perlahan di lantai balkon. Hujan membasahi kakinya, tapi ia tidak peduli. Satu kalimat berputar di kepalanya, tak mau pergi. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus diputus? Malam itu kecurigaan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan itu menyakitkan. Karena ia mulai sadar, ibunya tidak hanya miskin, tetapi disekap dalam keluarganya sendiri. Siang itu, Nara sedang berada di ruang rapat. Proyektor menyala, suara presentasi mengalir, tapi pikirannya kosong. Sejak malam panggilan itu diputus, dadanya tak pernah benar-benar lega. Tiba-tiba ponselnya bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal. Ia menolak sekali. Getar lagi. Lebih lama. Dengan ragu, Nara berdiri dan keluar ruangan. "Halo?" Suaranya waspada. Di seberang sana, suara lelaki tua terdengar pelan, terbata, seolah takut didengar orang lain. "Ini
Nara Putri Anggraini. Iya, dengan siapa? Hadi, Pak Hadi. Ia menarik nafas panjang. Tetangga ibumu di kampung. Jantung Nara berdegup keras. Ada apa dengan ibu saya, Pak? Hening sejenak. Lalu suara itu berubah lebih lirih. Nak, saya sebenarnya nggak berani nelpon. Kalimat itu menghantam jiwanya. Tapi saya nggak tega lagi, lanjut Pak Hadi. Ibumu nggak baik-baik saja. Nara mencengkram ponselnya. Bapak maksudnya apa? Ibumu sering kelaparan, kata Pak Hadi cepat, seperti ingin segera mengakhiri penderitaannya sendiri. Saya lihat sendiri, kadang cuma minum air, kadang pingsan di dapur. Dunia Nara seperti miring. Tapi saya rutin kirim uang. Iya, potong Pak Hadi. Kami semua tahu. Nara, suara itu bergetar. Uang itu tidak pernah sampai ke tangan ibumu. Nara terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, tak terbantahkan. Rina dan suaminya pakai uang itu buat motor, buat belanja. Ibumu disuruh kerja, Nak. Disuruh seperti pembantu. Nara menutup mulutnya. Nafasnya tercekak. Kemarin, suara Pak Hadi semakin pelan. Ibumu hampir jatuh di sumur. Untung ada saya. Air mata Nara jatuh tanpa izin. Kenapa baru sekarang bilang, Pak? Pak Hadi menghela nafas panjang. Kami takut. Mereka kasar. Tapi kalau saya diam terus, ibumu bisa mati. Kalimat itu memaku Nara di tempatnya. Tolong jaga ibu saya. Saya akan pulang. Cepatlah, Nak, jawab Pak Hadi lirih. Sebelum terlambat. Telepon ditutup. Nara berdiri lama di lorong kantor. Dinding putih, lampu terang. Semuanya terasa jauh. Selama ini ia percaya. Selama ini ia patuh. Dan selama ini ibunya disiksa perlahan dengan uangnya sendiri. Di kampung Pak Hadi menutup ponsel. Menoleh ke rumah Rina dari balik pagar. Lampunya menyala terang. Tertawa terdengar. Di dapur rumah itu, Busri memeluk lutut. Ia tidak tahu telepon itu telah dilakukan. Tapi untuk pertama kalinya, ada satu orang yang akhirnya berbicara. Dan sejak detik itu, kebohongan yang rapi mulai retak. Nara masih berdiri di lorong kantor ketika ponselnya kembali menempel di telinga. Ia belum sanggup menutup panggilan itu. Pak, suaranya gemetar. Tolong ceritakan semuanya, jangan disembunyikan lagi. Di seberang sana, Pak Hadi menarik nafas panjang. Nafas orang yang sudah terlalu lama memendam rasa bersalah. Nak Nara, katanya pelan, ibumu sering kelaparan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Maksud Bapak, kelaparan? Nara berbisik, hampir tidak bersuara. Kadang 2 hari cuma minum air, lanjut Pak Hadi. Kalau saya kasih nasi, dia nangis, katanya takut ketahuan. Tangan Nara gemetar hebat. Takut pada siapa? Pak Hadi diam sejenak. Pada anaknya sendiri. Sunyi menelan lorong kantor itu. Ibumu juga sering dimarahi, lanjutnya. Hal sepele saja bisa jadi alasan. Air kurang panas, nasi terlalu lembek, lantai katanya kotor. Setiap kalimat seperti pisau yang ditarik perlahan. Dan pernah, suara Pak Hadi menurun, hampir berbisik. Pernah dipukul. Nara menjatuhkan diri ke kursi di dekat dinding. Dipukul oleh siapa? Suaminya Rina, jawab Pak Hadi tanpa ragu. Bagus. Dada Nara terasa robek. Kalau ibumu lambat, kalau bantah sedikit, tangannya ringan, lanjut Pak Hadi. Kami dengar teriakannya, tapi pintu selalu ditutup. Nara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tertahan, tanpa suara. Kenapa ibu tidak melawan? Tanyanya lirih, seperti anak kecil. Karena mereka bilang kalau ibu berani melapor, Nara tidak akan dikasih tahu apa-apa. Telepon akan disita, ibu akan diusir. Kalimat itu kejam, karena begitu masuk akal. Ibumu percaya kamu bahagia di Jakarta, lanjut Pak Hadi. Dia bilang lebih baik dia yang menderita, asal kamu tidak khawatir. Air mata Nara mengalir deras. Kalau saya lihat, ibumu jatuh di dapur,
kata Pak Hadi. Kepalanya membentur meja. Tapi Rina malah bilang, drama terus. Nara terisak, itu uangku, Pak, itu uangku. Iya, jawab Pak Hadi lirih. Dan itu yang paling menyakitkan. Di kampung sore itu, Bu Sri sedang menyapu halaman dengan langkah gontai. Bu, cepat, teriak Bagus dari dalam rumah. Bu Sri mengangguk kecil. Iya. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu di Jakarta, anak bungsunya sedang runtuh oleh kebenaran. Nak, suara Pak Hadi kembali terdengar. Kalau kamu tidak segera pulang, saya takut ibumu tidak kuat. Nara mengangkat wajahnya, matanya merah, tapi pandangannya kini berubah. Bukan hanya sedih, ada sesuatu yang lain tumbuh di sana. Aku pulang, katanya tegas, dan kali ini aku tidak akan diam. Telepon ditutup, dan di detik itu, cerita ini berhenti menjadi tentang pengorbanan dan mulai berubah menjadi perhitungan. Lorong kantor itu kembali sepi. Lampu putih menyinari lantai mengkilap. Tapi bagi Nara, semuanya terasa gelap. Ia duduk di kursi plastik dekat tangga darurat. Ponselnya masih di tangan. Layar sudah mati. Kata-kata Pak Hadi terus berputar di kepalanya. Tanpa henti, tanpa ampun. Ibumu sering kelaparan. Pernah dipukul. Uang itu tidak pernah sampai. Nara menunduk. Nafasnya tersengal. Seperti baru saja tenggelam. Ini salahku, bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang setiap bulan mentransfer uang. Tangan yang merasa sudah berbakti, padahal justru membiayai neraka. Aku yang kirim uang itu, suaranya bergetar. Aku yang percaya. Air mata jatuh ke punggung tangannya. 1, 2, banyak. Tangis itu tidak meledak. Ia pecah ke dalam. Ponselnya bergetar. Nama Maya muncul. Nar, kamu kemana? Rapat belum selesai. Nara mengangkat telepon, tapi suaranya tak keluar. Maya, akhirnya ia bersuara. Serak. Ibuku disiksa. Hening di seberang sana. Apa? Maya terkejut. Siapa yang... Aku, potong Nara lirih. Aku yang biarin. Aku yang gak lihat. Aku yang kirim uangnya. Nara, dengar. Aku harusnya curiga sejak awal, lanjut Nara. Suaranya naik, retak. Ibu gak pernah minta apa-apa. Telepon diputus. Aku tahu, tapi aku pilih percaya. Ia tertawa kecil, tawa kosong yang menyakitkan. Percaya itu ternyata bentuk pengkhianatan paling kejam. Maya terdiam, lalu berkata pelan. Ini bukan salahmu sepenuhnya, tapi ibuku yang menanggungnya, jawab Nara cepat. Setiap hari. Nara mematikan telepon. Ia berdiri, berjalan tertatih-tatih ke tangga darurat. Begitu pintu besi tertutup, suara kota menghilang. Yang tersisa hanya dirinya, dan rasa bersalah yang memukul bertubi-tubi. Ia meluncur turun satu anak tangga, lalu terduduk. Kepalanya menunduk. Bahunya gemetar. Maaf Bu, isaknya pecah. Maaf, aku pikir aku anak yang baik. Di kampung, sore itu, Bu Sri duduk di dapur. Di depannya hanya segelas air putih. Bu, cepetan, bentak Bagus dari ruang depan. Bu Sri bangkit perlahan, menahan nyeri di pinggangnya. Iya, ia tidak tahu. Di Jakarta, anak bungsunya sedang hancur karena menyadari satu kebenaran pahit. Bahwa selama ini, ia tidak hanya jauh secara jarak, tetapi juga terlambat secara hati. Di tangga darurat itu, Nara mengusap wajahnya, menarik nafas panjang. Tangisnya berhenti, matanya basah, tapi pandangannya mengeras. Cukup, katanya pelan pada dirinya sendiri. Dunia memang sudah runtuh, tapi dari puing-puing itu, sesuatu mulai bangkit. Bukan lagi penyesalan, melainkan tekad yang tidak akan memberi ampun. Subuh di Jakarta belum benar-benar bangun ketika Nara menutup pintu kosnya pelan. Tidak ada pesan, tidak ada telepon.
Tidak ada peringatan kepada siapapun. Ia membawa 1 koper kecil dan 1 keputusan besar. Di bandara, wajahnya datar, mata sembab, tapi fokus. Ia membeli tiket 1 arah, tanpa rencana kembali. Petugas bertanya, "Mau titip bagasi?" Nara menggeleng, "Tidak." Ia tidak ingin membawa apapun yang bisa memperlambatnya. Di pesawat, ia duduk diam, tidak membaca, tidak tidur. Pikirannya hanya satu, ibu. Setiap adegan yang diceritakan Pak Hadi muncul bergantian. Dapur, teriakan, tangan kasar, air putih. Pramugari menyapa, "Mau minum?" Nara menoleh pelan, "Air saja." Di kampung, pagi itu, Bu Sri sedang menyapu halaman. "Bu, cepat!" teriak Bagus dari dalam rumah. Bu Sri tersentak, hampir menjatuhkan sapu. Iya. Ia tidak tahu, anaknya sedang melayang di udara, mendekat tanpa suara. Di terminal bus kota kecil, Nara turun. Udara panas, bau tanah basah. Ia memanggil ojek. "Ke Desa Sukamaju?" katanya. Pengemudi menoleh, heran. "Jauh, Mbak?" "Tidak apa-apa." Perjalanan itu sunyi. Jalan berlubang, sawah, rumah-rumah tua. Setiap meter membuat dadanya makin sesak. Ketika motor berhenti di ujung gang, Nara turun. "Itu rumah nomor berapa?" tanyanya. Pengemudi menunjuk. "Yang pintunya hijau, ada motor baru." Motor baru. Nara membayar, lalu berdiri diam beberapa detik, mendengar. Bentakan terdengar dari dalam, suara piring, langkah tergesa. Ia melangkah perlahan, tidak mengepuk. Di dalam rumah, Rina tertawa sambil melihat ponsel. Bagus bersandar di sofa. "Ibu," teriak Bagus, "kopi mana?" Bu Sri berlari kecil dari dapur, cangkir di tangan, tubuhnya gemetar. Dan di detik itu, pintu terbuka. Semua kepala menoleh. Wajah Nara muncul di ambang pintu. Pucat, mata merah, rahang mengeras. Rina membeku. Bagus berhenti tersenyum. "Nara?" Suara Rina tercekak. "Kamu kenapa pulang?" Nara tidak menjawab. Matanya hanya mencari satu hal. Ia melihat ibunya, kurus, membungkuk, tangannya gemetar memegang cangkir. Dunia terasa sunyi. Nara melangkah masuk 1 langkah. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat kebenaran, bukan dari cerita, melainkan dari tubuh ibunya sendiri. Bab ini belum berakhir, tapi neraka itu akhirnya memiliki saksi. Nara berdiri mematung di tengah ruang tamu. Matanya tidak berkedip. Di hadapannya, Bu Sri memegang cangkir kopi dengan 2 tangan. Jari-jarinya gemetar, seolah takut menjatuhkannya, atau takut dimarahi. "Bu," suara Nara keluar pelan, hampir tidak terdengar. Bu Sri mengangkat wajahnya. Mata itu membesar. "Nara," bibirnya bergetar. "Kamu kok pulang?" Nara melangkah mendekat. 1 langkah, 2. Setiap langkah membuka luka baru. Ia melihat tulang selangka ibunya menonjol. Baju rumah itu kebesaran, warnanya pudar, penuh lipatan lama. Pergelangan tangan kurus, ada bekas biru samar yang belum hilang. "Gak apa-apa, Nak," kata Bu Sri cepat, seolah membaca pikiran Nara. "Ibu sehat?" Nara menelan ludah. "Sehat?" ulangnya lirih. Ia meraih tangan ibunya perlahan. Sentuhan itu membuat Bu Sri refleks menarik tangannya. "Jangan," ucap Bu Sri cepat, lalu terdiam. Detik itu seperti cambuk. Nara menunduk, menatap tangan ibunya yang bergetar. Siapa yang buat ibu takut? Ruangan sunyi. Rina berdiri dari sofa, tersenyum kaku. "Kamu lebay, Nar. Ibu emang dari dulu kurus." Bagus mendengus. "Ngapain juga datang tiba-tiba? Bikin drama." Nara menoleh pelan. Tatapannya dingin, mematikan. "Kalian diam," katanya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Rina terhenti. Nara kembali pada ibunya. "Bu, lihat aku." Bu Sri mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Kamu gak harus lindungi siapapun, Nak. Aku di sini." Bu Sri menggigit bibir. Bahunya naik turun. "Ibu cuma numpang, Nak." Kalimat itu menghantam Nara lebih keras dari tamparan.
Numpang. Suaranya naik. Ibu melahirkan kami. Air mata Nara jatuh. Ia memeluk ibunya pelan. Tubuh Bu Sri ringan. Terlalu ringan. Dari dekat, Nara mencium bau keringat lama dan obat gosok murahan. Tidak ada aroma sabun mahal. Tidak ada perawatan. Maaf, bisik Nara di telinga ibunya. Ibu telat. Bu Sri terisak. Tangannya gemetar memegang baju Nara. Ibu gak mau kamu ribut sama kakakmu. Nara mengangkat wajahnya. Menatap Rina dan Bagus bergantian. Tenang Bu, katanya pelan. Sekarang giliran aku. Rina menelan ludah. Bagus mengepalkan tangan. Di ruangan sempit itu, bukan kata-kata yang berbicara, melainkan tubuh Bu Sri yang sudah lebih dulu bersaksi. Dan kesabaran Nara mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suara itu meledak tanpa peringatan. "Ngapain kamu ikut campur urusan rumah tanggaku?" Rina berdiri dengan wajah merah. Dadanya naik turun. Suaranya memantul di dinding rumah sempit itu, menusuk telinga, mengoyak sisa-sisa kepura-puraan. Bu Sri tersentak. Tangannya refleks mencengkeram lengan Nara. "Nara, jangan," bisiknya panik. Nara tidak bergerak. Ia menatap Rina lurus. Tatapan yang tenang, tapi penuh ancaman. "Ini bukan rumah tanggamu," jawab Nara pelan. "Ini rumah ibu." Bagus bangkit dari sofa. Jaga mulut kamu. Kamu itu cuma anak yang kerja di kota, sok pahlawan." Nara menoleh perlahan ke arah Bagus. "Dan kamu," katanya dingin, "cuma lelaki dewasa yang hidup dari uang adiknya." Ruangan mendidih. Rina tertawa sinis. "Kamu pikir uang itu hak kamu? Kamu kirim ke aku. Artinya, aku yang atur." Nara mengangguk kecil. "Iya, aku kirim ke kamu," katanya. "Karena aku percaya." Ia melangkah satu langkah mendekat. "Dan kepercayaan itu kamu pakai buat menyiksa ibu." "Itu fitnah," berteriak Rina. "Ibu sendiri bilang dia baik-baik saja." Nara menoleh ke Bu Sri. "Ibu bilang apa karena takut," katanya pelan, tanpa menatap Rina lagi. Bu Sri gemetar, air matanya jatuh. "Ibu gak mau ribut." "Diam," bentak Bagus pada Bu Sri. "Gak pada yang nanya kamu." Detik itu, wajah Nara berubah. "Jangan pernah bentak ibu saya." Suaranya tidak keras, tapi tajam, tegas, dan memotong. Bagus terdiam sesaat. Rina melangkah maju. "Kamu pikir kamu bisa datang tiba-tiba terus ngatur semuanya? Ini hidup kami." "Hidup kalian," ulang Nara, "dibayar dari uangku, dari keringatku, dari pengorbananku." Ia menunjuk ibunya. "Dan dibayar dengan tubuh ibu yang kurus itu." Rina terdiam. Matanya bergerak cepat, mencari celah. "Kamu gak punya bukti," katanya akhirnya. Nara tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan. "Tenang," katanya. "Aku belum mulai." Bu Sri memeluk Nara dari belakang, menangis tertahan. "Nak, pulanglah. Ibu gak apa-apa." Nara menggenggam tangan ibunya. "Kali ini, Bu," katanya pelan, "aku gak akan pergi." Di rumah itu, teriakan Rina baru saja membuka pintu neraka yang sesungguhnya. Dan Nara berdiri tepat di ambangnya. Bukan lagi sebagai anak yang mengirim uang, melainkan sebagai seseorang yang siap menarik semua kebenaran ke permukaan, apapun harganya. Bagus melangkah maju. Satu langkah terlalu dekat. Tubuhnya besar, bahunya memenuhi ruang di hadapan Nara. Bau rokok dan keringat bercampur, sengaja dibiarkan mengintimidasi. "Kamu jangan sok berani di rumah orang," katanya rendah, mengancam. "Ini kampung, bukan kantor kamu di Jakarta." Nara tidak mundur. Ia berdiri tegak, meski jantungnya berdentum keras. "Menarik," katanya tenang. "Orang yang hidup dari uang orang lain bicara soal keberanian." Bagus menyeringai. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Nara. "Kamu pikir aku takut sama perempuan?" desisnya. Bu Sri menjerit kecil. "Bagus, jangan." Bagus mengangkat tangan,
menunjuk ibunya dengan kasar. "Diam, semua ini gara-gara kamu ngadu." Nara bergerak cepat, berdiri di antara Bagus dan ibunya. "Langkahi aku dulu," katanya dingin. Rina berteriak dari belakang. "Bagus, jangan bodoh, nanti repot." Bagus tertawa pendek. "Biarin, dia perlu tahu tempatnya." Ia menggebrak meja, gelas bergetar, hampir jatuh. Nara menatap mata Bagus tanpa berkedip. Di balik ketenangannya, ada kemarahan yang matang, bukan amarah liar. "Kamu boleh ancam aku," katanya. "Tapi setiap kata kamu sedang kamu kumpulkan jadi bukti." Bagus terhenti sejenak. "Apa maksud kamu?" Nara mengeluarkan ponsel dari saku. Layar menyala, rekaman suara berjalan. "Setiap teriakan, setiap ancaman," katanya, "aku rekam." Rina pucat. "Matikan itu." "Kenapa?" Nara menoleh. "Takut." Bagus mencoba merebut ponsel. Nara melangkah mundur cepat. "Sentuh aku," kata Nara, suaranya merendah. "Dan kamu bukan cuma pemalas, kamu kriminal." Ruangan membeku. Busri mengisak menutup mulutnya. Bagus menggempalkan tangan, urat lehernya menegang. Ia bimbang antara amarah dan takut. "Aku kakak iparmu," katanya akhirnya, mencoba bertahan. "Kamu gak punya hak di sini." Nara mengangguk kecil. "Aku anak ibu, itu cukup." Ia menggenggam tangan Busri. "Kita keluar." Rina menjerit. "Jangan berani bawa dia." Nara menoleh terakhir kali. Tatapannya tajam, tanpa ragu. "Ini belum selesai, tapi mulai detik ini, kalian gak akan menyentuh ibu lagi." Mereka melangkah keluar rumah. Pintu ditutup pelan, tapi bunyinya terdengar seperti palu hakim. Di dalam, Bagus berdiri kaku. Di luar, Nara menarik napas panjang. Konfrontasi besar baru saja dimulai, dan intimidasi gagal. Karena untuk pertama kalinya, yang mereka hadapi bukan lagi anak baik yang patuh, melainkan perempuan yang sudah siap berperang. Malam turun pelan di rumah kecil itu. Lampu ruang tamu menyala terang. Terlalu terang untuk kebohongan yang selama ini bersembunyi. Nara duduk di meja makan. Di hadapannya, ponsel, laptop kecil, dan setumpuk cetakan mutasi rekening. Busri duduk di sampingnya, diam, seperti tamu di rumah sendiri. Rina berdiri di dekat pintu. Bagus mondar-mandir, gelisah. "Duduk," kata Nara pendek. Bagus tertawa sinis. "Kamu pikir ini sidang pengadilan?" Nara menatapnya. "Belum, tapi arahnya ke sana." Ia membuka layar laptop, memutarnya ke arah mereka. Angka-angka berderet rapi. "Ini rekening atas nama Rina," ujar Nara tenang. "Tempat aku kirim uang ibu selama 3 tahun. Rina menyilangkan tangan. "Terus?" Nara menggeser satu halaman. "Ini tanggal aku transfer 5 juta. Dan ini," jarinya mengetuk layar, "penarikan tunai 2 jam setelahnya." Busri menutup mulutnya. 2 jam? "Bukan sekali," lanjut Nara. "Hampir setiap bulan. Polanya sama." Bagus berhenti mondar-mandir. "Kamu ngawur, itu uang rumah tangga." Nara mengangguk. "Iya, rumah tangga kalian." Ia menggeser halaman lain. "Motor baru, cicilan 3 juta. Tanggalnya sama dengan uang biaya berobat ibu." Rina mulai pucat. "Itu kebetulan." Nara tersenyum tipis. Kebetulan yang terlalu rajin. Ia membuka foto di ponselnya. Motor mengkilap di depan rumah. "Bagus, kamu bangga banget foto ini. Kamu unggah sendiri." Bagus memaki pelan. Nara beralih ke halaman berikutnya. "Ini belanja online. Tas, sepatu, kosmetik." Rina berteriak, "Itu uang keluarga." Nara menoleh cepat. "Keluarga siapa?" tanyanya tajam. "Ibu makan apa waktu kamu beli tas?" Ruangan sunyi. Busri gemetar. Uang itu dari Nara.
Tanyanya lirih. Nara menggenggam tangan ibunya. Iya, Bu. Bu Sri menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Jadi, aku disuruh makan nasi sama garam. Sementara uang itu cukup. Rina menjerit. Kamu bikin ibu drama. Nara berdiri. Drama itu hidup ibu, katanya dingin. Dan angka-angka ini, ia menunjuk layar, adalah saksi bisu yang tidak bisa kalian bentak. Bagus melangkah maju. Kamu mau apa sekarang? Nara menatap mereka satu persatu. Mengambil kembali semua yang kalian curi. Rina tertawa panik. Kamu gak punya hak. Aku punya. Karena setiap rupiah di sini berasal dari aku. Ia menutup laptop perlahan. Suara klik terdengar seperti penutup peti. Mulai detik ini, rekening itu diblokir. Dan besok, aku ke bank dan ke polisi. Bu Sri terseduh. Rina terduduk lemas. Bagus membanting kursi. Angka-angka itu tidak berteriak, tidak memukul, tidak memaki. Tapi malam itu, mereka melukai lebih dalam daripada kekerasan manapun. Karena kebohongan, akhirnya kehabisan tempat untuk bersembunyi. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Udara seolah berhenti bergerak. Bu Sri duduk di kursi kayu tua. Bahunya bergetar hebat. Tangannya saling menggenggam. Kuku menekan kulit sendiri, seolah menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Air mata jatuh satu-satu, lalu pecah. Maaf, suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Ibu, takut. Kata itu menggantung di udara. Takut. Nara membeku. Tak ada teriakan, tak ada tuduhan. Hanya satu kata yang menghancurkan segalanya. Ibu takut apa, Bu? Tanya Nara pelan, berusaha tetap berdiri. Bu Sri menggaling cepat, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Takut mereka marah, takut dipukul, takut dibuang. Nara menutup mulutnya. Dadanya terasa seperti diremas. Ibu pikir kalau diam, semuanya akan reda. Lanjut Bu Sri terbata. Ibu nggak mau kalian bermusuhan gara-gara ibu. Rina mendengus dari sudut ruangan. Drama lagi. Nara menoleh tajam. Diam, katanya singkat. Bu Sri tersentak mendengar suara Nara yang dingin. Bukan marah, tapi terluka. Ibu salah, Nak. Bu Sri menangis lebih keras. Ibu biarkan mereka ambil uang itu. Ibu bohong waktu kamu tanya. Setiap kata seperti pisau. Bukan menusuk Nara, tapi dirinya sendiri. Nara berlutut di depan ibunya, menatap wajah yang penuh garis letih dan rasa takut. Bu, suaranya bergetar. Yang salah bukan ibu. Bu Sri menggeleng keras. Ibu-ibu yang lemah. Tidak. Potong Nara cepat. Ibu korban. Ia menggenggam kedua tangan ibunya erat. Tangan yang dingin, kurus, gemetar. Mereka bikin ibu takut, Nak. Dan rasa takut itulah yang mereka pakai buat mengikat ibu. Bu Sri terisak bersandar ke bahu Nara. Ibu capek, Nak. Ibu capek hidup. Kalimat itu membuat Nara memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh. Di belakang mereka, Bagus berdiri kaku. Wajahnya keras, tapi rahangnya menegang. Rina menoleh, suaranya meninggi. Jangan bawa-bawa kami, ibu aja yang lebay. Nara berdiri perlahan, menghadap Rina. Kalau ibu lebay, katanya pelan, kenapa dia takut pada kalian? Rina terdiam. Kalau kalian gak salah, kenapa ibu minta maaf, bukan kalian? Tidak ada jawaban. Bu Sri masih menangis, napasnya tersengal. Nara memeluknya lagi, lebih erat. Dengar, Bu, bisik Nara di telinganya. Sekarang, aku yang jaga. Bu Sri mengangguk kecil, seperti anak yang akhirnya boleh menyerah. Di rumah itu, untuk pertama kalinya, yang runtuh bukan hanya kebohongan, tetapi juga benteng rasa takut yang selama ini menahan seorang ibu untuk bersuara. Dan di balik tangis itu, Nara tahu satu hal pasti. Setelah kebenaran keluar lewat air mata, tidak akan ada jalan kembali bagi siapapun yang selama ini hidup dari ketakutan seorang ibu. Nara berdiri di ambang pintu kamar. Di tangannya, sebuah tas kain sederhana, diisi tergesa tanpa banyak barang. Bu, kita pergi sekarang.
katanya tegas, tapi suaranya lembut. Busri duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kemana, Nak?" tanyanya pelan, ragu seperti orang yang terlalu lama dikurung. "Keluar dari sini," jawab Nara singkat. Langkah Karki terdengar dari ruang tamu. Bagus muncul lebih dulu, matanya menyala. "Kamu mau bawa dia kemana?" bentaknya. "Ini rumahku." Nara menoleh tanpa gentar. "Ini rumah yang kamu rebut." Rina menyusul, wajahnya panik tapi masih berusaha angkuh. "Kamu nggak punya hak bawa ibu pergi. Dia tinggal sama kami." Busri mengecilkan tubuhnya, refleks berdiri di belakang Nara. Nara merasakan getaran kecil di bahunya. Ia menoleh sebentar, lalu menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Ibu tinggal karena takut," kata Nara tenang, "bukan karena mau." Bagus melangkah cepat, menghalangi pintu. "Kamu keluar dari sini, tapi ibu tetap di rumah." Nara berhenti tepat di hadapannya. Jarak mereka hanya sejengkal. "Sentuh ibu," kata Nara rendah, dingin. "Dan aku pastikan ini jadi masalah hukum." Bagus terkekeh. "Kamu sok kuat." Nara mengeluarkan ponsel. Satu sentuhan, layar menyala. "Rekaman suara, mutasi rekening, saksi," katanya perlahan. "Pilih minggir atau hidupmu berubah malam ini." Rina menjerit, "Bagus!" Bagus menatap mata Nara. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dipatahkan. Ia mundur setengah langkah, lalu satu langkah penuh. Pintu terbuka. Busri terisak kecil. "Nak, mereka..." Nara menoleh, menatap ibunya. "Bu," katanya pelan, "jangan lihat ke belakang." Ia memapah ibunya keluar. Langit malam menyambut mereka. Udara terasa berbeda, lebih ringan meski penuh ketidakpastian. Dari teras, Rina berteriak histeris. "Kamu pikir ini selesai?" Nara berhenti sejenak, menoleh tanpa emosi. Ini baru mulai. Ia melangkah pergi. Motor ojek berhenti di ujung gang, lampunya menyala. Busri naik dengan tangan gemetar. Nara duduk di belakangnya, memeluk tubuh kurus itu erat, bukan sebagai anak kecil lagi, tapi sebagai perisai. Saat motor bergerak menjauh, rumah itu mengecil di belakang mereka. Bukan karena jarak, melainkan karena kekuasaannya telah runtuh. Di jalan gelap itu, Nara tidak merasa menang. Ia hanya tahu satu hal. Ia telah membawa ibunya keluar dari neraka. Dan siapapun yang mencoba menarik mereka kembali akan berhadapan dengan perempuan yang tidak lagi takut kehilangan apapun. Pintu rumah ditutup dengan keras. Suara benturannya memantul, meninggalkan gema yang panjang dan hampa. Rina berdiri di ruang tamu, napasnya memburu, matanya merah, rahangnya mengeras. Tangannya gemetar bukan karena sedih, melainkan karena takut kehilangan. "Semua salah kamu," jeritnya sambil menoleh ke arah Bagus. Bagus membanting tubuhnya ke sofa. "Berisik, kepala gue pusing." "Pusing?" Rina tertawa histeris. "Uang kita dipegang dia sekarang. Ibu itu..." Ia berhenti, menelan ludah. "Itu sumber uang kita." Bagus mendongak tajam. "Jaga mulut." "Untuk apa?" Rina membalas, melangkah mondar-mandir. "Tanpa uang Nara, kita makan apa? Cicilan motor pakai apa?" Ia menyambar ponselnya, menekan layar dengan kasar. "Rekening diblokir!" teriaknya panik. "Aku nggak bisa tarik apa-apa." Bagus berdiri, merebut ponsel itu. "Sial." Rina menatap sekeliling rumah. Lemari baru, TV besar, sofa empuk. Semuanya tiba-tiba tampak seperti barang bukti. "Dia nggak berhak ngelakuin ini. Aku kakaknya." "Dia nggak berhak ngelakuin ini. Aku kakaknya." Rina memekik. "Kakak yang maling," gumam Bagus. Rina menoleh tajam. "Kamu nyalahin aku sekarang." Bagus mendengus. "Kamu yang bilang aman. Kamu yang bilang Nara nggak bakal berani." Rina tertawa pahit. "Aku pikir ibu itu masih bisa dikontrol." Kata itu meluncur tanpa sadar. Dan ketika Rina menyadarinya, sudah terlambat. Bagus menatapnya lama. "Sekarang kita habis."
Rina meremas rambutnya sendiri. Tidak, aku nggak mau miskin lagi. Aku nggak mau balik ke hidup susah. Ia menatap pintu, arah Nara pergi. Matanya menyempit. Dia harus dipaksa, katanya pelan, beracun. Bagus mengangkat alis. Maksud kamu? Kita bikin dia takut. Lanjut Rina, suaranya bergetar, tapi penuh niat. Kita bilang ibu depresi. Kita ancam buka aibnya di kantor. Kita, stop! Bagus membentak. Kamu mau masuk penjara? Dia punya bukti. Rina terdiam. Dadanya naik turun. Kalau begitu, katanya lirih, hampir menangis. Kita mati pelan-pelan. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Tangisnya pecah, bukan karena kehilangan ibu, melainkan karena kehilangan dompet hidupnya. Semua ini harusnya milikku. Isaknya, aku yang tinggal, aku yang capek. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, tenang, bebas. Di dalam, Rina terisak sendirian, bukan sebagai kakak, bukan sebagai anak, melainkan sebagai seseorang yang baru saja kehilangan satu-satunya kekuasaan yang selama ini membuatnya merasa hidup. Dan dalam kepalanya, amukan itu belum selesai. Ia hanya sedang mencari cara untuk merebut kembali apa yang selama ini ia anggap sebagai haknya. Malam itu, hujan turun tipis. Atap rumah kontrakan kecil berdenting pelan, seperti hitungan waktu yang tidak bisa dihentikan. Nara duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Di sampingnya, Busri terlelap. Napasnya berat, tubuhnya masih gemetar bahkan saat tidur. Selimut tipis menutupi tubuh kurus itu. Bekas luka samar di lengan masih terlihat. Nara menatapnya lama. "Maaf, Bu," bisiknya. "Aku biarin semua ini terlalu lama." Busri mengerong pelan dalam tidurnya. Nara refleks menggenggam tangannya. "Tenang, Ibu aman." Ia berdiri, berjalan ke jendela. Lampu jalan menerangi tetes hujan yang jatuh satu-satu. Dingin, pasti. Ponselnya bergetar. Nama Rina muncul. Nara menatap layar itu lama, lalu mematikannya. "Tidak lagi," katanya pelan tapi tegas. Ia membuka tas, mengeluarkan map coklat, berisi salinan mutasi rekening, rekaman suara, foto-foto. Nara menghela napas panjang. Tangannya tidak lagi gemetar. "Kalian sudah mengambil cukup banyak," gumamnya. "Sekarang giliran kalian kehilangan." Ia duduk kembali di lantai, menatap ibunya. Wajah itu damai, untuk pertama kalinya. "Aku janji," bisik Nara. Suaranya rendah tapi mengeras. "Aku nggak akan diam lagi." Hening. Di luar, hujan berhenti. Udara terasa lebih dingin, tapi jelas. Nara mengambil ponsel, membuka kontak Pak Hadi. Jarum jam menunjukkan lewat tengah malam. Ia mengetik pesan singkat. "Pak, besok saya butuh bantuan. Semua bukti sudah lengkap." Pesan terkirim. Nara mematikan layar, lalu berdiri tegak. Tidak ada air mata tersisa. Yang ada hanya keputusan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Mata lelah tapi menyala. Kalau mereka pikir ini selesai, katanya pada bayangan itu, mereka salah. Di rumah kontrakan kecil itu, tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa lega yang mewah. Hanya satu sumpah yang lahir dari rasa bersalah, dari tubuh ibu yang hampir hancur, dari keheningan yang terlalu lama dibiarkan. Dan sumpah itu sederhana, namun kejam bagi siapapun yang pernah merasa aman di balik ketakutan seorang ibu. Nara tidak akan diam lagi. Pagi itu, balai desa terasa dingin meski matahari sudah naik. Kursi kayu berderit saat Nara duduk, menggenggam map coklat di pangkuannya. Di sampingnya, Busri menunduk, kerudungnya menutupi wajah, tapi tangannya gemetar jelas terlihat. Pak Lurah membuka berkas, menghela napas panjang. "Jadi, ini laporan kekerasan dan penelantaran?" "Iya, Pak," jawab Nara tenang. "Lengkap dengan bukti." Pak Lurah menatap Busri. "Ibu, apa benar yang disampaikan anak ibu?" Busri terdiam lama. Nara meraih tangannya, menguatkan. "Bu," bisik Nara. "Tidak apa-apa, cerita saja." Busri mengangguk kecil.
Benar, Pak, katanya lirih. Saya sering dimarahi, disuruh kerja, makan kadang tidak ada. Ruangan hening. Dipukul? Tanya Pak Lurah hati-hati. Bu Sri menelan ludah. Pernah. Nara membuka map. Ini foto bekas memar. Ini rekaman ancaman. Dan ini mutasi rekening. Uang saya dipakai, ibu ditelantarkan. Pak Lurah memeriksa satu persatu. Wajahnya mengeras. Ini serius. Beberapa menit kemudian, di kantor polisi sektor setempat, udara terasa lebih berat. Penyidik menyalakan alat perekam. Saudari Nara, katanya resmi, apakah saudari yakin akan melanjutkan laporan ini? Nara mengangguk tanpa ragu. Saya yakin. Ini akan berdampak hukum pada terlapor. Lanjut penyidik. Tidak bisa ditarik seenaknya. Nara menoleh ke Bu Sri. Ibu aman, katanya pelan. Aku di sini. Bu Sri mengusap air mata. Saya mau adik saya berhenti menyakiti orang, katanya terbata, termasuk saya. Penyidik mencatat, kami terima laporan penelantaran dan dugaan kekerasan. Bukti awal cukup. Rina dan Bagus belum tahu bahwa di ruangan itu nasib mereka mulai ditulis ulang. Penyidik menutup berkas. Kami akan panggil terlapor untuk klarifikasi. Nara berdiri. Terima kasih. Saat mereka keluar, Bu Sri berhenti sejenak di depan pintu. Menarik napas panjang, seperti baru saja muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Nak, katanya pelan, ibu takut. Nara memeluknya erat. Aku juga pernah, bisiknya. Tapi sekarang kita melangkah. Di halaman kantor polisi, angin berembus ringan. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan. Hanya satu kenyataan pahit. Ketika laporan dibuat, kebenaran tak lagi bisa dibungkam oleh teriakan, uang, atau rasa takut. Dan Nara tahu, setelah pintu ini dilewati, tidak ada jalan kembali. Balai desa siang itu ramai. Bukan oleh pesta, melainkan oleh rasa ingin tahu. Warga berdiri berkelompok. Suara mereka rendah tapi tajam. Nama Rina dan Bagus berpindah dari mulut ke mulut seperti api kecil yang menjalar. Itu yang rumahnya pintu hijau? Yang ibunya kurus itu? Katanya uang anaknya dipakai semua. Rina melangkah masuk dengan wajah kaku. Bagus mengikutinya, bahu ditegakkan, pura-pura kuat. Kenapa pada lihat-lihat? Rina membentak. Tidak ada yang menjawab. Yang ada hanya tatapan. Panjang, dingin, menilai. Bu RT berdiri di depan. Rina, katanya tegas. Warga mau klarifikasi. Ini soal ibumu. Urusan keluarga. Sahut Rina cepat. Bukan urusan kampung. Seorang bapak tua angkat suara. Kalau sudah ada laporan ke desa dan polisi, itu urusan bersama. Bagus tertawa kasar. Hah, laporan dari adik yang sok kaya itu. Bisik-bisik mengeras. Dia kirim uang buat ibunya. Dipakai beli motor. Ibunya disuruh kerja. Wajah Rina memerah. Itu fitnah. Bu RT mengangkat tangan. Bukti sudah kami lihat. Ia mengeluarkan beberapa lembar salinan. Foto, catatan singkat dari Pak Lurah. Tidak dibaca keras-keras. Tidak perlu. Rina menelan ludah. Seorang ibu maju satu langkah. Aku sering lihat ibumu nyapu pagi-pagi. Nanya makan katanya belum. Sunyi. Bagus mengepalkan tangan. Kalian gak tahu apa-apa. Seorang pemuda menyahut dingin. Kami tahu cukup untuk malu. Kata itu jatuh berat. Rina berteriak. Kalian nikmatin penderitaan orang ya? Bu RT menatapnya lama. Yang menderita itu ibumu. Kalimat itu memukul lebih keras dari teriakan manapun. Warga tidak memaki, tidak menghakimi dengan kasar. Mereka menjauh satu persatu, seperti menolak menyentuh aib. Mulai sekarang, kata Bu RT pelan tapi tegas, kami awasi, jangan ulangi. Bagus melangkah mundur. Rina berdiri terpaku, matanya basah, bukan oleh penyesalan, melainkan oleh runtuhnya citra. Di tepi balai, seseorang berbisik. Kalau ibu sendiri saja disakiti,
Rina menutup telinganya. Bagus menarik lengannya. Ayo pulang. Mereka berjalan keluar di lorong pandang. Kepala tertundut, punggung terasa berat oleh tatapan. Di kampung itu, tidak ada hukuman fisik. Tidak ada teriakan massa. Hanya satu hal yang jauh lebih menyakitkan. Mereka tidak lagi dipercaya. Malam turun cepat di kampung itu. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Tapi rumah berpintu hijau tetap gelap. Rina duduk di ruang tamu, memeluk lututnya. Ponsel di tangannya mati. Pulsa habis, sinyal lemah, dan tidak ada pesan masuk. "Bagus?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia bangkit, melangkah ke kamar. Lemari terbuka. Beberapa pakaian menghilang. Jantung Rina berdetak keras. "Bagus!" teriaknya, kini panik. Ia berlari ke depan rumah. Motor baru itu, yang dulu mengkilap, sudah tidak ada. Rina terhuyung mundur. "Kamu bercanda kan?" gumamnya kosong. Pintu rumah tetangga terbuka sedikit. Seorang ibu mengintip. "Cari suamimu?" tanya ibu itu datar. "Tadi sore dia pergi bawa tas." Rina menelan ludah. "Kemana?" Ibu itu mengangkat bahu. "Tanya mau ke kota, nggak pamit." Rina tertawa kecil. Tawa yang patah. "Ke kota?" Ia menutup pintu rumahnya sendiri. Sunyi langsung menelan. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Maaf, aku nggak mau masuk penjara." Rina menatap layar itu lama. Lalu berteriak. "Kamu pengecut!" Pesan tidak dibalas. Rina meluncur ke lantai. Air matanya jatuh deras. "Semua gara-gara kamu," gumamnya. "Ibu, Nara." Ia tertawa histeris, menepuk lantai. "Aku tinggal sama siapa sekarang?" Di luar suara jangkrik terdengar jelas, seolah dunia tidak peduli pada kejatuhannya. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Bagus menghilang. Tidak bisa dihubungi. Rina berdiri di teras, menatap jalan kosong. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang membantu. Seorang tetangga lewat, berbisik pada yang lain. "Laki-lakinya kabur." Rina menunduk. Rasa malu berubah menjadi ketakutan. Di kejauhan mobil polisi melintas. Sirenenya tidak menyala, tapi cukup untuk membuat Rina gemetar. Ia masuk ke rumah, mengunci pintu. Rumah itu kini terlalu besar untuk satu orang. Tanpa uang, tanpa pelindung, tanpa suami. Di kampung yang sama, pengkhianatan terakhir terjadi tanpa saksi. Karena Bagus memilih lari dan meninggalkan Rina menanggung semua akibat dari dosa yang mereka bagi bersama. Pagi itu, koper kecil berdiri di sudut kamar. Isinya sederhana, baju secukupnya, obat-obatan, dan beberapa foto lama yang masih ingin disimpan Bu Sri. Nara mengikat tali sepatunya, lalu berdiri menghadap ibunya. "Bu," katanya pelan namun pasti. "Mulai hari ini, aku bukan hanya anakmu." Bu Sri menatapnya, mata berkaca-kaca. "Aku pelindungmu," lanjut Nara. "Dan aku akan bawa ibu ke Jakarta." Kalimat itu menggantung, berat tapi juga membebaskan. "Jakarta?" Bu Sri ragu. "Ibu takut merepotkan." Nara menggeleng. Yang merepotkan itu ketakutan, bukan ibu. Ia mengambil koper, menyerahkannya. Di sana ibu nggak perlu sembunyi, nggak perlu minta izin buat hidup. Bu Sri mengusap matanya. "Kalau mereka datang," bisiknya. "Kalau Rina?" "Tidak ada lagi," potong Nara lembut. "Aku sudah urus semuanya. Hukum berjalan, dan jarak juga perlindungan." Mereka keluar rumah kontrakan. Langit cerah, tidak terlalu biru, tapi cukup bersih untuk memulai. Di terminal, suara pengeras memanggil keberangkatan. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Bu Sri berhenti sejenak, menoleh ke belakang, ke arah kampung yang pernah menjadi rumah sekaligus penjara.
Ibu nggak akan kembali, katanya pelan. Nara berdiri di sampingnya. Yang ibu tinggalkan bukan rumah, ujarnya, tapi luka. Bu Sri mengangguk. Di dalam bus, Bu Sri duduk dekat jendela. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kini ia menggenggam tiket atas namanya sendiri. Nara, katanya lirih, ibu masih takut. Nara tersenyum kecil. Takut itu wajar, tapi ibu tidak sendirian. Bus bergerak. Jalanan memanjang. Kampung mengecil, lalu menghilang. Ponsel Nara bergetar. Satu notifikasi singkat dari nomor tak dikenal, lalu ia hapus tanpa dibaca. Ia menoleh ke ibunya. Bu Sri memejamkan mata, bersandar, untuk pertama kalinya bukan karena lelah bekerja, tapi karena aman. Di kursi itu, Nara menarik nafas panjang. Ia tidak merasa menang. Ia merasa selesai. Karena hari itu, seorang ibu tidak lagi hidup dari rasa takut, dan seorang anak tidak lagi menutup mata. Mereka tidak pulang ke tempat lama. Mereka pergi ke hidup yang baru. Dan kali ini, dengan penjaga yang tidak akan mundur. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.